Kitab Henoh, dilarang dari Alkitab, mengungkap misteri yang mengejutkan kita. Sejarah manuskrip Henoh, dimulai dengan peringatan bagi seluruh umat manusia, dan bagi malaikat yang jatuh, yang telah membuat bumi menjadi rumah pesta pora pertumpahan darah dan ilmu sihir. Buku terlarang yang sangat besar itu ditulis sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Dengan tulisan paling awal di dalamnya kembali ke sekitar 300 sebelum Masehi dan catatan terbaru sekitar 100 sebelum Masehi. Kitab Henoh telah dihapus dari kanon Alkitabiah Yahudi dan Kristen di abad pertama kalender baru. Hal itu mengungkapkan rahasia tentang gereja yang sunyi. Menurut tulisan kuno, Henoh adalah penjaga semua harta karun surga, ketua malaikat dan menteri langsung tahta Tuhan. Ada juga pembicaraan tentang yang malaikat yang jatuh, dan fakta bahwa mereka berdosa di bumi, karena mereka mulai berhubungan dengan wanita duniawi, dan terungkap kepada mereka rahasia surgawi, yang sebenarnya manusia belum siap untuk mendengarnya. Pelarangan kitab ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh fakta bahwa kitab itu berisi nubuatan tentang Kristus sendiri. Tetap di sini sampai ke akhir video, untuk mencari tahu apa yang paling misterius, dan kitab suci di seluruh spiritual sejarah umat manusia. Dan membuat takut gereja. Siapa Henoh? Henoh adalah putra Yared, seorang keturunan dari manusia pertama Adam, generasi ketujuh, yang agung kakek dari Nuh yang terkenal. Dia adalah seorang guru dan pendidik, namanya diterjemahkan sebagai inisiator. Perjanjian Lama tidak berbicara tentang tulisannya, tetapi masih memberi dia tempat di Kejadian pasal 5, ayat 21-24, cukup untuk menunjukkan angka dari tahun-tahunnya, mengkonfirmasi keberadaannya, dan menggambarkan hidupnya di frase singkat, yang telah melahirkan interpretasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan Henoh berjalan setelah Tuhan dan menghilang karena Tuhan membawanya. Ada juga legenda bahwa Henoh sebenarnya adalah Raja Alkitabiah dan Imam Melkisedek. Salah satu dari penjelasan tradisional untuk keberadaan paralel Kristen literatur apokrif, di samping yang resmi adalah apokrifa memberikan jawaban, di mana kitab suci sunyi atau berperilaku misterius. Henoh juga dikreditkan sebagai pencipta tulisan dan astrologi. Selain itu, dia berkomunikasi dengan Tuhan dan beragama, guru umat dan seorang nabi. Banyak bapak gereja seperti Justin Martyr, di negara Athena, Arenais, Clement dari Alexandria atau wilayah Tertullian dan Lactantius menulis tentang dia, yang berbicara dengan sangat hormat untuk Henoh. Tulisan mereka mengandung banyak kiasan untuk kitab Henoh, dan di beberapa kasus secara eksplisit, menganjurkan penggunaan dari buku itu sendiri, sebagai kitab suci. Kembali ke kitab Kejadian di mana dia berada, digambarkan sebagai ketujuh dari 10 leluhur, sebelum air bah, masing-masing dikatakan telah hidup selama beberapa abad. Kejadian 5, menyajikan silsilah dari 10 individu dari Adam sampai Nuh, menunjukkan usia di mana masing-masing menjadi ayah dari yang berikutnya, serta usia masing-masing saat meninggal. Namun kami perhatikan di sini bahwa Henoh adalah seorang pengecualian, yang dikatakan belum melihat kematian, ditulis dalam Ibrani 11 ayat 5. Selanjutnya, Kejadian pasal 5 ayat 22-24, menyatakan bahwa Henoh hidup selama 365 tahun, yang secara signifikan lebih kecil dari patriark antediluvian lainnya, yang tercatat meninggal pada usia lebih dari 700 tahun. Catatan singkat tentang Henoh, di Kejadian 5 diakhiri dengan rahasia kitab suci bahwa bukan dia, untuk Tuhan mengambil dia. Semua yang akan kami ceritakan tadi, dilihat pada skala yang lebih besar, menunjukkan pengabdian Henoh yang besar kepada Tuhan, dan perspektif cinta yang besar dan khusus, dari perlakuan Tuhan kepada Henoh. Menurut beberapa teori, Henokh diterjemahkan sebagai hidup di dalam kerajaan Allah, sebagai malaikat miliknya. Bagaimana kata-kata, dia tidak melihat kematian, ditafsirkan?
Mari kita lihat 5 jilid yang ditulis oleh Henoh, untuk memahami apa yang terkandung di sana, siapa yang ketakutan dan dengan apa. Buku Pengamat. Buku ini menandai awal dari manuskrip, ditulis sekitar 300 sebelum Masehi, menggambarkan jatuhnya para pengamat atau malaikat pengamat, yang menjadi ayah dari Nefilim. Kejadian 6 ayat 1-4. Dalam tulisan ini juga, terdapat catatan perjalanan Henoh di surga. Bukunya dibuka dengan pengantar yang mengatakan Henoh, orang benar yang matanya terbuka oleh Tuhan, sehingga dia melihat visi yang dikirimkan kepadanya oleh Yang Kudus di surga. Dia menunjukkan kepadanya, anak-anak Allah, dan sejak saat itu dia mendengar segalanya dan tahu apa itu, apa yang dia lihat. Tetapi apa yang dia lihat tidak akan terjadi untuk generasi ini, tetapi untuk satu generasi yang akan datang. Buku ini juga memberitahu kita tentang Tuhan datang ke bumi, di Gunung Sinai, dengan pasukannya, untuk penghakiman pada kemanusiaan. Bagaimana segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Tuhan, dan terjadi dengan sendirinya. Para pendosa akan binasa, dan yang terhebat dan yang terbaik akan terus hidup dalam terang, kegembiraan dan kedamaian. Bagian pertama buku ini, menggambarkan interaksi dari malaikat yang jatuh dengan kemanusiaan. Semyaza memaksa 199 malaikat yang jatuh, untuk mengambil istri dari manusia untuk memberi mereka keturunan. Dan Semyaza, pemimpin mereka mengatakan kepada mereka, saya takut bahwa Anda tidak akan benar-benar setuju, melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri yang harus melakukannya, membayar hukuman untuk dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, mari kita semua bersumpah, dan semua mengikat diri kita sendiri, untuk tidak mengabaikan rencana ini, tetapi untuk melakukan perbuatan ini. Kemudian mereka semua bersumpah dan mengikatkan diri mereka sendiri, dengan saling mengutuk. Semua yang turun pada zaman Yared ke puncak Gunung Hermon, dan itu disebut Gunung Hermon, karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka sendiri, dan saling sumpah di antara mereka. Ini mengarah pada penciptaan Nefilim atau raksasa, seperti yang dijelaskan dalam buku. Dan mereka hamil dan melahirkan raksasa yang hebat, yang tingginya 300 kaki, yang menghancurkan semua keuntungan manusia. Ada neraka dan kekacauan yang nyata di bumi. Buku ini juga membahas pelatihan dekaden manusia oleh malaikat jatuh. Kebanyakan terutama sebagai Azazel, dan sebagai Azazel mengajar laki-laki untuk membuat pedang dan pisau dan perisai serta penutup dada, dan membuat mereka berkenalan dengan logam bumi, dan dengan seni mengerjakannya, dengan gelang, ornamen, dengan penggunaan antimoni, dengan memperindah kelopak mata, dengan segala macam batu berharga dan dengan semua pewarna. Dan banyak lagi kejahatan muncul, dan mereka melakukannya, percabulan dan tersesat, dan menjadi korup dalam segala hal. Semjas mengajarkan pesona dan pemberantasan. Baju besi adalah resolusi pesona, astrologi Barakijal, konstelasi Kokabel, pengetahuan Ezekiel tenteng awan, Arakil tanda-tanda bumi, Samsel tanda-tanda matahari, dan Saril bulan. Kemudian Michael, Uriel, Rafael dan Gabriel memohon kepada Tuhan, menghakimi penduduk dunia dan malaikat jatuh. Tuhan mengirimkan Uriel untuk memberitahu Nuh, tentang bencana alam yang akan datang, dan apa yang harus dia lakukan. Maka Yang Maha Tinggi bersabda, pergi ke Nuh dan katakan padanya, atas nama saya, sembunyikan dirimu. Dan ungkapkan padanya, bahwa akhir telah datang, bahwa seluruh bumi akan dihancurkan, dan banjir akan datang ke atas seluruh bumi, dan menghancurkan semua yang ada. Dan sekarang perintahkan dia, bahwa ia dapat diselamatkan, dan agar benihnya dapat dipertahankan untuk semua generasi. Tuhan perintahkan Rafael untuk memenjarakan Azazel, memberikan Gabriel perintah tentang Nefilim, dan memerintahkan Michael untuk mengikat para malaikat jatuh. Kitab Amsal. Pasal 37-71 dari Kitab Henoh disebut Kitab Amsal di sini. Perdebatan ilmiah berpusat pada tesis, bahwa hal itu didasarkan pada buku dari pengamat, sebagai suplemen di mana menyajikan perkembangan selanjutnya,
dari ide penghakiman terakhir dan eskatologi, tidak hanya berurusan dengan nasib malaikat jatuh tetapi juga dengan raja-raja jahat di bumi. Apa yang menarik tentang buku ini adalah, bahwa ekspresi anak manusia, digunakan untuk pahlawan eskatologis yang juga disebut, orang benar. Yang terpilih, dan Mesias, duduk di singgasana kemuliaan di penghakiman terakhir. Penggunaan pertama, yang diketahui dari anak manusia, sebagai gelar khusus, dalam kitab suci Ibrani ada di kitab Henoch, dan penggunaannya, mungkin berperan dalam pemahaman Kristen awal, dan sebagai penggunaan judul. Buku Astronomi. 4 fragmen tambahan dari buku astronomi ditemukan di Qumran. Juga termasuk, bahan yang tidak ditemukan dalam versi buku yang lebih baru dari kitab Henoch. Buku ini berisi penjelasan dari pergerakan benda-benda langit, serta pengetahuan tentang kosmos, yang diungkapkan kepada Henoch, dalam perjalanannya ke surga yang dipandu oleh Uriel. Juga menggambarkan kalender matahari, yang kemudian, juga dijelaskan dalam kitab Yobel, yang digunakan oleh sekte Laut Mati. Di mana setiap tahunnya terdiri dari 364 hari, dibagi menjadi 4 musim, yang sama masing-masing musimnya adalah 91 hari. Setiap musim terdiri dari 3 bulan, yang masing-masing 30 hari, ditambah 1 hari ekstra di akhir bulan ketiga. Dengan demikian sepanjang tahun terdiri dari tepat 52 minggu. Setiap tahun dan setiap musim, selalu dimulai pada hari Rabu, yang merupakan hari keempat dari penciptaan, seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian, pada hari itu di mana lampu di langit, musim, hari dan tahun diciptakan. Buku Mimpi. Buku itu berisi penglihatan atas sejarah Israel, semua jalan kembali ke apa yang kebanyakan orang menafsirkan sebagai pemberontakan Maccabean, sekitar tahun 163 sampai 142 sebelum Masehi. Menurut orang gereja Ortodoks Ethiopia, buku itu ditulis sebelum banjir Bah. Buku ini berlanjut dengan penglihatan, dan catatan alegoris dari sejarah Israel, di mana binatang digunakan sebagai simbol kemanusiaan, dan manusia sebagai simbol malaikat. Pesan Henoch. Para peneliti memberi tanggal pada manuskrip ini di sekitar 170 sebelum Masehi. Buku ini dibagi menjadi 5 subbagian. Apocalypse of the Week. Subbagian ini bercerita tentang dunia menggunakan struktur 10 periode, yang disebut minggu. 7 yang berhubungan dengan masa lalu, dan 3 peristiwa masa depan. Puncaknya ada di bagian ke-7 dari minggu ke-10, ketika surga baru akan muncul, dan akan ada banyak minggu tanpa nomor, sampai usia, dan semua akan berada dalam kebaikan dan ketidakbenaran. Nasihat. Daftar pendek nasihat ini, untuk mengikuti kebenaran yang diucapkan oleh Henoch kepada putranya Metuselah, adalah jembatan menuju subbagian berikutnya. Surat bagian pertama dari surat itu, menggambarkan hikmat Tuhan yang terakhir, pahala orang benar dan hukuman bagi orang fasik, dan keduanya memisahkan jalan kebenaran dan ketidakbenaran. Kemudian ada 6 orang peramal, yang melawan orang berdosa, kesaksian dari semua ciptaan terhadap mereka, dan jaminan dari nasib setelah kematian. Kelahiran Nuh. Bagian ini muncul di fragmen Qumran, dipisahkan dari teks sebelumnya dengan sebuah baris kosong, sehingga muncul sebagai lampiran. Menceritakan tentang air bah dan tentang Nuh, yang lahir dengan penampilan seorang malaikat. Kesimpulannya, aplikasi ini tidak ditemukan di Qumran dan dianggap sebagai karya dari redaktor terakhir. Itu menekankan pada generasi cahaya, bertentangan dengan orang berdosa yang ditakdirkan untuk kegelapan. Mengapa buku Alkitab kuno ini diabaikan, dan bahkan dilarang oleh agama resmi, di mana kitab ini mengandung begitu banyak sejarah tentang asal-usul kita? Apalagi yang dia katakan, sudah menjadi jelas, bahwa salah satu alasan atas pelarangan buku, kemungkinan besar disebabkan oleh fakta, bahwa pada awalnya, dimulai dengan sebuah peringatan bagi umat manusia, yang menggambarkan penghakiman yang ilahi yang akan memenuhi semua itu.
Berikut ini penjelasan tentang bagaimana raksasa haus darah yang dinamai Nephilim, yang berkeliaran di bumi, yang dijelaskan dalam Genesis telah muncul. Mereka juga berfungsi sebagai alasan untuk banjir, tetapi Tuhan tetap memperingatkan Nuh dan menyelamatkan orang-orang. Dari catatan perjalanan Henoh melalui kerajaan surga, yang merinci kekuatan surga dan kekejaman yang menunggu orang bejat, juga cenderung tidak disukai. Bukankah masalah gereja berakar pada fakta bahwa itu membuat orang beriman takut untuk memiliki informasi rinci tersebut? Dan mungkin beberapa fakta dalam informasi ini menjadi merepotkan? Buku itu secara langsung dan terbuka, berbicara tentang makhluk aneh dengan teknologi maju yang mengunjungi bumi kita. Mereka berbagi teknologi dengan keturunan bibrida mereka, yang sangat besar kerugian bagi umat manusia. Yang dijelaskan buku itu sangat jelas, bagaimana dan mengapa semua bukti ini terhapus oleh banjir besar. Satu hal yang pasti, ada sesuatu dalam buku ini yang mengganggu banyak orang. Apakah ini bukan bukti kuno bahwa alien mengunjungi bumi? Bagaimana Henoh naik dan turun dalam perjalanan ke surga dan kembali ke bumi? Dapatkah kita berasumsi bahwa ini adalah makhluk luar angkasa, dan Henoh menjalin komunikasi dengan salah satunya? Berikan tanggapanmu di kolom komentar. Terima kasih telah bersama saya sampai akhir video.